Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi budidaya tanaman obat. Nah, baik sebelumnya, pernahkah kamu mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga atau toga? Nah, jadi apotek hidup atau toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Nah, sekarang lihat tanaman obat pada gambar 3.1. Adakah tanaman obat tersebut di pekarangan rumahmu? Kemudian amati jenis tanaman obat yang ada di sekitarmu, lihat ciri-cirinya, kemudian bagian yang dimanfaatkan, dan kegunaannya untuk kesehatan. Nah, baik di sini yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis tanaman obat. Namun sebelumnya kita ketahui dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan tanaman obat? Nah, jadi yang dimaksud dengan tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan budidaya tanaman obat? Nah, jadi yang dimaksud dengan budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Nah, tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu memanfaatkan tanaman untuk tujuan pengobatan? Nah, berikut ini merupakan contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda. Kita perlu mengetahui syarat tumbuh dan karakteristik setiap jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan. Nah, berikut ini deskripsi beberapa jenis tanaman obat. Yang pertama yaitu tanaman obat temulawak. Temulawak atau Curcuma santorija banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut atau DPL. Temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur, agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit mag, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis atau Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1.300 mdpl dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sirih atau piper beetle.
termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan ketinggian 1000 mdpl. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Baik, untuk selanjutnya yang keempat yaitu patah tulang. Tanaman patah tulang atau Euphorbia tiruchelli berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 mdpl. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk.